Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kabar baik. Sudah kelihatan semuanya? Sudah Pak. Nah, kalau sudah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diberi keberkahan. Ya, untuk memimpin doa silakan Herul. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herul sudah memimpin doa. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah. Bapak mengingatkan kembali ya, jadi untuk pembelajaran daring ini, karena melalui Zoom, jangan lupa yang pertama adalah untuk video, itu kalian harus selalu on kamera. Ya. Kemudian, apabila kalian tidak akan bertanya atau tidak Bapak tanya, mic-nya harap dimatikan. Ya, jadi di-mute dulu. Kecuali kalian mau bertanya atau kalian mau menjawab pertanyaan dari Bapak. Mengerti semuanya? Ngerti. Nah, kalau sudah siap, untuk menambah semangat, silahkan kalian di-unmute dulu untuk tepuk semangat. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Ini gambarnya apa? Cinta Luna. Ah, betul, Devia. Tepuk tangan untuk Devia. Ini jawabannya berapa? 6 Pak. Wah, betul, Herul. Tepuk tangan untuk Herul. Herul, nanti hadiahnya Bapak kasih pada saat pembelajaran Bapak di kelas. Ya? Ya Pak. Nah, karena kalian sudah berkonsentrasi dengan menembak gambar tersebut, langkah selanjutnya adalah Bapak akan mengecek dulu kehadirannya nih. Siapa aja yang nggak hadir. Jadi Bapak akan kasih linknya. Link untuk absensi sekarang, Bapak kirim di chat. Nah, silakan yang sudah bisa mengakses, silakan ngisi absennya. Jadi untuk mengisi absen hari ini menggunakan Google Form. Baik, Pak. Jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu tujuannya setelah peserta didik melakukan pengamatan dari tayangan PowerPoint yang disampaikan guru, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan diskusi tentang membuat solusi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Kenapa kalian harus belajar SPLDP? Mungkin sama seperti minggu kemarin ya. Jadi SPLDP ini sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak akan melakukan apersepsi dulu atau menanyakan dulu apa pembelajaran sebelumnya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang menyelesaikan SPLDP dengan metode substitusi. Yang pertama, apa itu substitusi? Substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menggantikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Silakan kalian simak. Halo semua. Pertemuan kita pada kali ini akan melanjutkan materi tentang penyelesaian SPLDV metode eliminasi. Ibu berbelanja di pasar setiap hari Senin dan Kamis di toko yang sama. Pada hari Senin, Ibu membeli 3 kilo tomat dan 2 kilo cabai seharga 66.000. Sedangkan pada hari Kamis, Ibu membeli 2 kilo tomat dan 1 kilo cabai seharga 38.000.
Berapakah harga masing-masing tomat dan cabai per kilonya? Baik. Barusan udah nonton video pembelajarannya? Sudah. Nah, kalau sudah, jadi apa itu eliminasi? Ada yang bisa jawab? Menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam permasalahan tersebut. Nah, betul, Janita ya. Jadi yang namanya eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel ya. Tepuk tangan untuk Janita. Nah, jadi silakan kalian amati permasalahan berikut. Selisih umur ayah dan anak perempuannya saat ini adalah 26 tahun. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur mereka adalah 34 tahun. Sudah cukupkah data yang disajikan untuk membuat PLDP? Uraikanlah data yang sudah diketahui, selidikilah dari data yang didapat, dapatkah menemukan umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang? Nah, jadi kalian silahkan kerjakan permasalahan ini. Catat dulu permasalahannya. Sudah? Udah. Sudah. Silakan Devia. Mau bertanya? Cara penempatan umur ayah saat ini dan tahun lalu itu gimana ya Pak? Variabel menentukan variabelnya. Nah, ada yang bisa jawab. Bagaimana katanya menentukan variabel? Kemarin itu menentukan variabel harus seperti apa? Mencari variabel itu contohnya memisalkan ayah adalah A dan anak perempuannya adalah P. Ya, betul kata Billy tadi ya. Jadi yang namanya pemisalan untuk variabel itu bebas. Kalau Billy tadi ayah itu A dan anak perempuannya itu P. Itu nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya variabel itu bebas. Mengerti Dep ya? Iya, mengerti Pak. Nah, kalau mengerti, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Di sini ada 12 orang, jadi satu kelompok Bapak bagi menjadi 4 orang. Ya, jadi ada 3 kelompok. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah ada? Sudah ada pemberitahuannya? Agung udah masuk kelompok 2. Ya, jadi silakan kalian diskusikan. Kelompok 1 ini yang belum masuk Kiki nih. Jadi kalian diskusikan. Nah, Bapak kirim di chat ya untuk LKPD-nya. Kalau misalkan Pak ini susah untuk buka LKPD-nya, Bapak kirim juga di grup kelas itu berupa PDF-nya ya. Jadi kalau kalian tidak bisa buka linknya, kalian bisa buka PDF-nya. Kemudian Pak untuk mengerjakannya gimana? Untuk mengerjakannya kalian silakan berdiskusi secara kelompok. Kalau bisa dikerjakan langsung di linknya. Kalau tidak, kalian itu bisa menuliskan jawabannya setiap fasenya itu di kertas atau di buku catatan kalian. Ya, jadi silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ini kelompok 1 nih ada masalah tidak? Bisa. Nah, bisa. Untuk referensi kalian juga bisa nonton di YouTube atau bisa di bahan ajar yang sudah Bapak buat. Bapak juga akan men-share bahan ajarnya. Selain di Zoom ini, Bapak juga sudah mengirimkannya di grup kelas ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak masuk ke ruang atau kelompok 2. Bisa nggak ini kelompoknya Agung? Gung, bisa Gung? Bisa Pak. Bisa. Nah, kalau bisa, kalian bisa diskusi. Untuk bahan ajarnya, Bapak udah share di grup kelas atau di chat juga ada ya. Untuk LKPD-nya yang Canva, untuk referensinya yang YouTube, untuk bahan ajarnya bisa yang di Google Drive. Ya, sekarang Bapak akan masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ada masalah? LKPD-nya susah dibuka, Pak. Kalau susah dibuka, bisa di yang PDF yang Bapak kirim di grup. Di grup kelas kan ada PDF, Bapak udah kirim? Sok, silakan buka. Kalau tidak ada masalah, silakan kalian tuliskan solusinya. Nih, ada kelompok 3?
Ada? Ada, Pak. Nah, jadi itu yang ini Bapak juga udah kirim di grup kelas. Ya, jadi solusinya kalian dicatat di fase 3 ini, kotak kosong ini, kemudian nanti yang dipresentasikan itu yang fase 4. Jadi kalian itu menuliskan di fase 4 ini. Kalau misalkan Pak susah nulis di linknya, langsung aja tulisnya di buku catatan atau di kertas lembar. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, jadi yang kalian akan presentasikan itu hanya fase 4-nya saja. Ya, silakan kelompok 2. Kemarin kan kelompok 3 ya yang presentasi. Jadi sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, sebentar, Pak. Silakan kelompok Devia presentasikan. Kalau misalkan nggak bisa share screen, langsung aja bacakan Devia. Dan variabel anak sama dengan B, A kurangi B sama dengan 26, A plus B sama dengan 34, B sama dengan 9. Kemudian A kurangi B sama dengan 26, A plus B sama dengan 34. Kita ambil variabel 2A sama dengan 70. 70 dibagi 2A sama dengan 35. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Jadi umur anak perempuannya berapa? Umur ayah adalah 35 tahun dan umur anaknya 9 tahun. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Billy dan Nevia. Sistem eliminasi adalah menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah samakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan hasil KPK dari konstanta tersebut. 2. Hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan tersebut. 3. Ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. 4. Lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya hingga X dan Y. Nah, betul. Jadi yang namanya eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel ya. Jadi pada cara eliminasi ini koefisien dari variabel harus sama dan dibuat menjadi sama. Langkah-langkahnya seperti tadi yang dikatakan Janita. Jadi tepuk tangan untuk Janita. Jadi kuisnya Bapak share linknya bisa dilihat di grup kelas. Atau Bapak bisa di-share juga di sini. Ini yang Google Form ini. Jadi kalian mengerjakannya silakan di buku catatan, kemudian foto dan upload. Ya, udah semuanya ya. Berarti semuanya udah mengirimkan nih. Udah ada 12 orang ya. Jadi semuanya udah mengirimkan dan sudah Bapak periksa. Yang pertama ngirim itu adalah Devia. Yang kedua Jenita. Dan yang ketiga itu Billy ya. Jadi tapi yang paling sesuai jawabannya adalah Jenita. Jadi tepuk tangan untuk Jenita. Akan merefleksi nih pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai SPLDP menggunakan metode gabungan. Ya, jadi kalian harus belajar dulu. Ya, jangan lupa itu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.